أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواده يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولوا من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Telah kita baca bersama-sama surat Al-Maidah mulai ayat ke-41 sampai dengan ayat ke-43. Surat Al-Maidah ayat 41 sampai ayat ke-43. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya yang salahnya kita bermohon kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di ayat ke-41 sampai dengan ayat ke-43 maka kita punya beberapa catatan, ya, punya beberapa catatan yang dalam hal ini kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu memahaminya dengan benar. Mari kita lihat dari ayat 41 sampai ayat 43. Terjemah dan tafsir yang ditulis dan diterjemahkan dalam kitab tafsir Fi Jilalil Quran karya Sayyid Qutb. Wahai Rasul,
Janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera memperlihatkan kekafirannya, yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman. Padahal hati mereka belum beriman. Dan juga di antara orang-orang Yahudi amat suka mendengar berita-berita bohong. Dan amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah perkataan-perkataan dalam kitab Taurat dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan jika diberikan ini yang sudah diubah oleh mereka kepada kamu, maka terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Artinya ini orang-orang Yahudi ini sudah mengubah-ubah kitab Tauratnya dari tata letak ataupun dari isinya. Barang siapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatu yang datang daripada Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak menyucikan hati mereka. Mereka beroleh kehinaan di dunia dan di akhirat. Mereka beroleh siksaan yang besar. Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong. Banyak memakan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu untuk meminta putusan, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan beri mudarat kepadamu sedikit pun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah perkara itu di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang adil. Bagaimanakah mereka mengangkatmu menjadi hakim mereka, padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Dan mereka berpaling sesudah itu dari putusanmu. Mereka sungguh bukan orang-orang yang beriman. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama bekerja istiqamah untuk berjamaah baca Al-Quran. Dan yang kita baca tadi surat Al-Ma'idah ayat 41 sampai dengan ayat ke-43. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, jangan bersedih dengan kelakuan-kelakuan Yahudi yang memang gawenya suka berbohong. Ya, suka berbohong. Jangankan kepada manusia, Allah sendiri dibohongi. Firman-firman Allah yang namanya Taurat diputar-putar baliknya isinya. Dan malah dia, orang-orang Yahudi ini, berpesan kepada Nabi bahwa kalau seandainya ingin baca Taurat, maka inilah Taurat yang harus kamu baca atau kamu terima. Padahal kitab Taurat itu sudah diubah-ubah oleh mereka. Sementara Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Muhammad SAW informasi bahwa mereka sudah berbohong kepadamu dan mereka sudah mengubah-ubah isi Taurat yang diberikan kepadamu. Bahkan mereka mencegah ya membaca ataupun mendengar tentang isi Taurat yang sebenarnya. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW oleh orang-orang Yahudi ini dibohongi dengan cara diberikan kitab Taurat yang sudah diubah-ubah. Ya, yang sudah diubah-ubah. Sementara ketika beliau katakanlah mendengar atau mendapatkan informasi yang benar dari ahli kitab yang masih beriman, orang-orang Yahudi ahli kitabnya yang masih beriman, maka itu dicegahnya. Kita paham bahwa yang namanya Yahudi atau dalam hal ini sering disebutnya Bani Israel itu tidak suka kepada aturan-aturan yang tidak sesuai dengan hasrat dirinya, tidak sesuai dengan keinginan dirinya, tidak sesuai dengan bisikan hawa nafsunya. Mereka hanya menerima dari Nabi Musa alaihissalam berupa Taurat ini
yang cocok-cocok dengan keinginannya saja yang dilaksanakan. Demikian juga mereka hanya menerima Zabur yang disampaikan melalui Nabi Daud, hanya yang cocok-cocoknya saja. Kalau yang tidak cocok, maka mereka benci, mereka tidak suka. Dan bahkan yang orang-orang yang istiqomah konsisten di jalan Allah dalam hal ini, mempelajari Taurat dan Injil secara benar, mereka itu aniaya. Bahkan nabinya sendiri mereka bunuh. Dan ini, kelakuan ini sampailah kepada zaman Nabi Isa alaihi salam. Nah, ketika Nabi Isa alaihi salam diturunkan kepada beliau Injil, nah Injil ini memberikan informasi tentang kebenaran Taurat dan Zabur, dan juga menyuruh Bani Israel, dalam hal ini Yahudi yang ada di sekitaran Yerusalem, yang ada di sekitaran Masjidil Aqsa waktu itu, untuk kembali kepada jalan yang benar, kepada Taurat dan Zabur yang benar, diluruskan oleh Injil dengan aturan-aturan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Mereka tidak mau, bahkan mereka menyuruh Nabi Isa untuk dibunuh. Ya, ketika menyuruh Nabi Isa untuk dibunuh, maka mereka melakukannya. Tetapi sayangnya Nabi Isa itu tidak terbunuh dan bahkan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara pemimpin mereka yang mengejar Nabi Isa sampai ke dalam tempat yang sepi, dalam hal ini ke dalam ruangan yang sepi yang dimasuki oleh Nabi Isa alaihissalam berupa rumah, ya. Nabi Isa-nya sendiri diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ruh dan jasadnya utuh dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara si orang yang mengejarnya ketika mengejar masuk ke dalam rumah yang sepi atau yang gelap itu, kemudian disulap oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikannya persis seperti Nabi Isa, dan dia kemudian begitu keluar kepada kaumnya, dia kemudian disalib. Jadi yang disalib itu adalah pemimpin mereka yang mengejar Nabi Isa alaihissalam ke dalam sebuah rumah. Kemudian ketika keluar mereka sudah berubah wajah, tampilan, dan juga bicaranya. Hanya mentalnya saja yang tidak berubah, ya. Jadi langsung dandan di situ. Menjadi di make up sama Allah Subhanahu wa taala, menjadi persis seperti Nabi Isa alaihissalam. Nah, Bapak Ibu, logikanya bagi Allah itu tidak mudah, ya. Tidak mudah. Mohon maaf, tidak sulit untuk mengubah, menciptakan sesuatu yang persis sama dengan yang ada yang lainnya. Ya. Tidak susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang juga oleh ahli-ahli make up juga banyak dilakukan ini, yang ketika katakanlah ketika hari pengantin, ketika walimah, dari mulainya dandannya pagi putih, siangnya pink mungkin atau mungkin biru, kemudian malamnya menjadi merah menyala. Nah, itu berubah padahal orangnya sama. Ketika kita melihat di fotonya ternyata pangling, ya, pangling antara yang pagi, siang, dan sore atau malamnya. Nah, ini juga sama. Jadi mereka itu sanksi, tidak mampu lagi membedakan mana Nabi Isa yang benar, mana itu yang palsunya. Dan yang dipalsukan Allah itulah yang sebenarnya disalib oleh mereka. Ya, dan mereka bangga sampai sekarang ada upacara khusus untuk upacara penyaliban, dari satu tempat diarak ke tempat yang lain, kemudian disalib di sebuah gunung. Masya Allah. Ya, itulah kekeliruan mereka. Ya, tidak mampu mana membedakan mana benar, mana salah. Dan itu diluruskan oleh Al-Quran. Al-Quran menegaskan bahwa Nabi Isa masih hidup dan nanti akan membela umat Islam ketika umat Islam ini dalam cengkraman Dajjal atau dalam perangan melawan Dajjal. Dan Nabi Isa sendiri akan membunuh Dajjal dengan tangannya sendiri di tempat yang namanya Babulot di Palestina, ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang punya kesempatan untuk berkunjung ke sana, melihat apa yang memang menjadi informasi dari Kangjeng Nabi Muhammad SAW, karena Rasulullah SAW menunjukkan kepada orang-orang di sekitar beliau ketika itu bahwa Nabi Isa alaihissalam akan terbunuh di Nabi Isa. Nah, Dajjal akan terbunuh
oleh Nabi Isa alaihissalam di Bablut di Palestina. Ya, insya Allah. Nah, baik. Kita lihat dari tafsir Fi Jilalil Quran Said Kutub ini memberikan penafsirannya yang akan saya bacakan ini. Ayat-ayat ini mengisyaratkan bahwa ia termasuk ayat-ayat yang diturunkan pada masa-masa setelah hijrah. Jadi penegasan tentang ayat 41 sampai 43 surat Al-Maidah itu diturunkan setelah Rasul berada di Madinah. Jadi setelah hijrah. Ketika itu kaum Yahudi masih tinggal di Madinah. Di Madinah waktu itu masih dihuni oleh orang Yahudi dan Nasrani. Saat ini tidak akan ada orang Yahudi dan Nasrani di kota Madinah karena sudah diharamkan bagi mereka untuk memasuki kota tersebut. Ya, demikian juga di Mekah ya, tidak akan ketemu dengan Yahudi dan Nasrani. Tapi kok ada orang yang kelakuannya? Nah ini jangan lupa diri kita sendiri bisa jadi ada kelakuan Yahudi dan kelakuan Nasrani-nya masih menempel ya, atau mungkin tertular oleh perilaku Yahudi dan Nasrani. Padahal kita bersyahadat, kita sudah mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi kelakuannya masih ada yang melekat dari kelakuan-kelakuan Yahudi dan Nasrani. Kelakuan Yahudi yang paling populer adalah dia bangkang, dia sombong, dia pelit, dan dia kalau tidak sesuai dengan keinginan dirinya, dia tolak. Di samping dia juga tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Jadi hati-hati, jangan-jangan dalam diri kita ada terhinggap jiwa-jiwa Yahudi, mengidap penyakit-penyakit dari Yahudi. Ketika itu kaum Yahudi masih tinggal di di Madinah, yakni sebelum terjadinya perang Ahzab. Jadi batas Yahudi berada di Madinah itu ketika selesai perang Ahzab. Mereka diusir karena mereka berkhianat. Ya, tadi mau membantu katanya, tetapi ternyata kabur dari medan perang di waktu perang Ahzab. Minimal sebelum dideportasi ke perkampungan Bani Quraisyah. Jadi Yahudi akhirnya setelah perang Ahzab itu dideportasi, dipaksa keluar dari kota Madinah. Bapak Ibu mungkin sebagai gambaran ada beberapa riwayat yang menyebutkan kalau disebut kota Madinah, ya kota Madinah saat itu, kota Madinah saat itu jangan dibayangkan seperti luasnya kota Madinah saat ini. Kota Madinah saat Al-Quran diturunkan, luasnya itu kurang lebih sama dengan pagar keliling Masjid Nabawi. Jadi kalau bertanya sebagaimana bentuknya atau seberapa luas kota Madinah pada saat Al-Quran diturunkan atau pada saat Rasulullah SAW masih ada, masih jumeneng, yaitu luasnya itu seluas pagar-pagar Masjid Nabawi. Jadi pagar Masjid Nabawi kan kalau ke sebelah sananya itu ada makam Baqi. Nah, makam Baqi itu di luar kota Madinah. Dan itu pagar itu persis di pemakaman Baqi. Kemudian ke depannya ke yang sekarang Pasar Kurma berarti itu tuh dulu di luar kota Madinah. Kemudian yang sekarang hotel-hotel berbintang 7, berbintang mewah ya. Yang di depan ada Movenpick, ada Taiba, ada hotel-hotel Hilton dan lain-lainnya yang Bapak Ibu mungkin kalau ke sana itu menginap di situ, itu tuh di luar kota Madinah. Jadi kalau dibayangkan saat ini bahwa kita kalau ke sana ke Madinah ya, kita itu menginap kita itu tidak di kota Madinah saat Nabi Muhammad SAW masih ada, tapi di luar kota. Nah, di antaranya informasinya juga di depan Taibah, di depan hotel yang ada emas-emasnya itu ya, itu ada makam ayahnya Rasulullah SAW yang namanya Abdullah bin Abdul Muthalib. Itu Abdullah bin Abdul Muthalib itu dimakamkannya di luar pagar Masjid Nabawi. Karena tempat itu dulu itu di luar kota Madinah. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, kota Madinah waktu ada Rasulullah SAW itu seluas yang sekarang dipagar ya, di dalam pagar Masjid Nabawi.
Ya, sedangkan Masjid Nabawinya sendiri, nah ini kan Masjid Nabawinya sendiri yang aslinya itu adalah yang sekarang menjadi Raudhah, ya, yang sekarang menjadi Raudhatul Jannah atau tempat yang dikhususkan di pagar khusus sebagai batasan Raudhah. Ya, di sampingnya adalah makam Rasulullah. Nah, makam Rasulullah itu bersama Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu adalah rumah beliau bersama istrinya Siti Aisyah. Ya, kemudian dilanjutkan, jika sebelum itu maka pada masa-masa ketika di sana masih ada Yahudi Bani Nazir dan Bani Koinuko, Bani Nazir diusir sebelum perang Uhud. Jadi ada yang lebih dulu diusir, yaitu sebelum perang Uhud, sepulang pulang Badar. Jadi sebelum perang Uhud, Bani Nazir diusir karena mereka tidak mau ikutan untuk mendukung perang Uhud. Kemudian dan Bani Koinuko diusir sebelumnya. Jadi Bani Nadir dan Bani Koinuko ini diusir sebelumnya. Artinya sebelum perang Uhud. Pada waktu itu kaum Yahudi masih melakukan latihan perang-perangan. Dan orang-orang munafik berlindung kepada mereka seperti ular berlindung ke sarangnya. Siapa yang dimaksud orang munafik adalah orang yang pura-pura masuk Islam, bukan orang muhajirin. Mereka ada penduduk Madinah, ada juga orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Kaum Yahudi dan kaum munafik itulah orang-orang yang bersegera kepada kekufuran. Meskipun kaum munafik mengatakan kami beriman dengan mulut mereka, tindakan mereka itu menyedihkan dan mengganggu Rasulullah SAW. Kita ingat juga bahwa yang namanya jiwa-jiwa munafik dalam sejarah perkembangan kemanusiaan adalah pada saatnya akan melaksanakan perang Uhud, di mana mereka itu ya tidak mau ikut berperang. Jadi selesainya perang Badar itu belum ada orang munafik. Ketika di waktu perang Badar tidak ada seorang pun manusia munafik di Madinah. Tetapi selesai perang Badar, kemudian ketika persiapan mau perang Uhud, maka ada manusia-manusia yang berkatanya bohong, termasuk berikrar, berjanji untuk setia untuk masuk Islam, tetapi mereka tidak menepatinya. Termasuk ketika diberi amanah untuk berbuat sesuatu, mereka berkhianat. Ya. Jadi 3 ciri munafik itu muncul di mereka ketika sepulangnya dari perang Badar, dan di antara mereka ada yang kemudian berbondong-bondong masuk Islam, dan ketika diajak perang Uhud, sebagian dari mereka tidak mau berangkat. Allah Subhanahu wa taala menghibur dan menerangkan hati Rasulullah serta menjadikannya menganggap ringan tindakan mereka. Jadi Rasulullah itu merasa berat, merasa ditipu oleh mereka ya dengan adanya kelakuan-kelakuan mereka yang pura-pura masuk Islam, kemudian mereka juga menerangkan kitab Taurat yang salah, yang tidak benar kepada Rasulullah, dan menyembunyikan kitab Taurat yang aslinya. Ya, demikian. Ini bagian dari itibar kepada kita bahwa ketika kita sudah berikrar, bersyahadah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kemudian kita mengabaikan kewajiban kita dalam menjalankan Islam, artinya tidak kafah dan menjalankan agama, maka jangan-jangan kita inilah yang juga disebut sebagai munafik. Pilih-pilih ajaran Islam, hanya yang enak-enaknya saja. Ya, padahal harusnya tidak demikian. Harusnya jadikan ajaran Islam ini kafah keseluruhannya. Ya. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menghibur dan menenangkan hati Rasulullah SAW serta menjadikannya menganggap ringan tindakan mereka. Jadi suruh dicuekin lah oleh Allah orang-orang munafik. Bismillah. Silahkan yang masih ada minuman makanan di depannya untuk bersantap ya. Ini alhamdulillah di depan saya ini udah ada tuh masih panenan jambu Jamaika, dan ini baru saja matang nih disajikan.
pisang goreng. Nah, ditambah dengan air madu, insya Allah, alhamdulillah. Kemudian kita lanjutkan, diarahkannya Rasulullah SAW kepada manhaj yang harus ditempuhnya bersama mereka ketika mereka datang berhukum kepada beliau. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW membacakan Al-Quran, menerangkan tentang bagaimana cara beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nah mereka malah mengajak dengan menggunakan Taurat yang palsunya, ya seolah adu argumen lah ya, adu argumen atau mungkin diskusi atau dialog tentang agama. Nah, kan sekarang ada tuh dialog lintas agama, ya itu kan hanya basa-basi aja. Sebenarnya udah jelas bahwa mereka itu sudah menyimpang dari ajaran Yahudinya, dari ajaran Nabi Musa. Buktinya Tauratnya sudah diubah-ubah. Demikian juga yang Nasrani sudah menyimpang dari ajaran yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Itu yang harus kita pahami ya. Loh, bagaimana dengan sekarang Taurat dan Injil? Apalagi sekarang ya. Dulu aja selagi Rasulullah ada mereka selewengkan, apalagi sekarang. Yang paling penting cara mereka menyelewengkan itu adalah tidak mau mengakui kerasulan Nabi Muhammad. Itu adalah penyelewengan yang luar biasa dari kitab yang mereka pegang, Taurat, Injil, dan Zabur. Karena di dalam Taurat, Injil, dan Zabur ada tentang informasi bahwa nanti akan ada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan mereka tidak mau mengakuinya. Ya. Kemudian disebutkan di sini juga bahwa diarahkannya Rasulullah SAW kepada manhaj yang harus ditempuhnya, maksudnya kepada jalan-jalan yang sesuai dengan keinginan mereka. Ya, menerangkan tentang Nabi Musa begini, menerangkan tentang Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, begini, menurut versi mereka. Ya, dimana kita tahu juga versi mereka, jangan lupa versi mereka yang dikurbankan Nabi Ibrahim itu adalah Nabi Ishak. Silakan cek di dalam kitab-kitab mereka, yang dikurbankan oleh Nabi Ibrahim itu adalah Nabi Ishak. Ada filmnya yang sudah diedarkan bahwa Nabi Ishak dikurbankan, dan dikurbankannya itu di Palestina. Padahal dalam Islam, dalam Al-Quran ditegaskan yang dikurbankan itu adalah Nabi Ismail. Karena anak pertama Nabi Ibrahim itu adalah Nabi Ismail. Jadi yang akan dikorbankan itu anak pertama. Dan Nabi Ishak itu lahir beberapa tahun setelah Nabi Ismail ada. Nah, kan gitu ya. Kemudian setelahnya mereka mengarahkan untuk mengikuti apa yang mereka mau, untuk berhukum dengan Taurat yang palsu yang sudah mereka rubah-rubah, yakni sesudah disingkapkan apa yang mereka rundingkan dan mereka sembunyikan dalam hati sebelum mereka datang kepada beliau. Jadi Rasulullah SAW ketika akan berunding dengan mereka sudah mendapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa orang-orang Yahudi itu akan datang kepadamu membujuk untuk mengikuti keinginan-keinginan mereka, untuk mengikuti pendapat-pendapat mereka, untuk melaksanakan hukum-hukum di Madinah sesuai dengan keinginan mereka, tapi mereka mengatasnamakan bahwa itu ajaran dari Taurat, Zabur, dan Injil. Itulah ya. Jadi yang kita harus pahami bahwa pada saat itu mereka itu mengajak pada Rasulullah untuk bermusyawarah, berhukum dengan memanfaatkan apa yang mereka inginkan. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahwa hati mereka itu adalah sudah apa namanya istilahnya itu, sudah menyimpan niat-niat jahat yang ingin mengajak Rasulullah SAW untuk ikut kepada apa yang mereka dakwahkan dari Taurat, Injil, dan Zabur. Diriwayatkan bahwa ayat-ayat ini turun mengenai suatu hukum dari bangsa Yahudi yang telah melakukan berbagai macam kejahatan dan pelanggaran
Berbeda-beda riwayat di dalam menentukannya, di antaranya adalah berzina dan mencuri itu termasuk kejahatan yang diancam hukuman had di dalam kitab Taurat. Akan tetapi kaum itu menggunakan istilah itu untuk yang lain. Karena mereka tidak ingin memberlakukan terhadap orang-orang terhormat di kalangan mereka, dan ini sudah menjadi prinsip mereka. Jadi ini jadi pengen ketawa saya ini karena kenyataan saat ini gitu. Ada yang berzina tapi ada yang berbuat jahat tapi pejabat, ya, maling pejabat, memanipulasi aturan pejabat, tanggung-tanggung ketuanya, ya, berzina pejabat. Nah, mereka itu kalau pejabat itu tidak dihukum zina, tidak dihukum rajam, ya, tapi mereka diringankan. Nah, untuk bilang mudah-mudahan di negeri ini kan gitu ya. Kalau yang membunuh itu pejabat, nggak jadi diputuskan hukuman matinya, ya. Nah, untuk bilang ya. Tapi kalau anak kecil langsung hukum seumur hidup meskipun tidak jelas, ya. Mari kita lihat kasus Sambo dan kasus Pina, ya. Silahkan kita tonton, ya. Artinya apa? Kita ketika melihat di Al-Quran ada semacam ini dan Yahudi pada saat itu, ya, menerapkan hukumnya, mereka itu ternyata kepada pejabat, kepada orang terhormat, kepada tokoh, itu beda dengan kepada rakyat. Ingat di zaman Nabi Musa alaihissalam itu ketika ada apa namanya yang berzina dan membunuh, berzina dan membunuh, itu ketika itu yang dituduhkan itu tidak benar, yang dituduhkan itu adalah tukang ngangon domba, penggembala. Maka waktu itu serta merta hukum tegakkan. Yuk kita hukum dia rajam sampai mati, dilempari sampai mati di tengah padang pasir. Jadi diikat, kemudian dikubur, nah disisakan badannya segini ke atas, kemudian dilempari sampai mati. Kemudian nyaris waktu itu akan ditetapkan hukum itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan apa namanya wahyu kepada Nabi Musa waktu itu, ya. Hai Musa, berhukumlah dengan hukum Allah. Ya tentunya dengan hukum yang sudah ditetapkan bahwa adili. Kemudian yang terbukti berzina, maka dihukum rajam. Apa yang terjadi waktu itu semua sudah menuduh kepada satu orang si penggembala. Kejadiannya adalah ketika ada suami istri, orang dekatnya Nabi Musa alaihissalam, kemudian yang si suaminya itu disuruh pergi oleh Nabi Musa untuk menjalankan suatu tugas, ya, tugas negara, katakanlah mungkin suruh berangkat ke kota tertentu. Nah, si perempuannya ini main mata pacaran. Dengan siapa pacarannya? Dengan asisten pribadinya Nabi Musa. Bukan Nabi Harun. Asisten pribadinya Nabi Musa. Yang paling dipercaya oleh Nabi Musa. Dalam raja mungkin patih lah, ya. Atau kalau di sini Perdana Menteri mungkin, ya. Seorang menterinya Nabi Musa. Ya. Kemudian ketika suaminya pergi, nah si asisten Nabi Musa ini, asisten pribadi Nabi Musa, main mata dengan si perempuan yang ditinggal pergi oleh suaminya untuk tugas itu. Kemudian dia pacaran, dan ketika pacaran kemudian dia berzinah di kolam renang. Sebut aja kolam renang. Mungkin kalau di sini di mana lah gitu, ya. Di tempat honi-honian gitu lah, ya. Ya, mungkin kalau di Cirebon di Linggarjati, kalau di Bandung di Lembang, kalau di Jogja mungkin di Kaliurang, ya. Kalau di Sumedang, oh mungkin dirinya lah di apa namanya? Di daerah Cimalaka, ya gitu, Ciherang. Ceritanya ketika sedang asik berpacaran, sedang berzina, nah si lakinya atau si suaminya si perempuan ini kemudian merasa nggak enak hati, kok ingin balik, ingin pulang, ingin pulang dari tempat tugasnya. Akhirnya dia bergegas pulang, begitu ke rumahnya, di rumahnya tidak ada istrinya, kemudian dia cari kemana istrinya, ternyata lagi hahaha dengan apa namanya patihnya Nabi Musa dengan asisten pribadi Nabi Musa. Akhirnya apa? Ketahuan.
Begitu ketahuan, apa yang terjadi? Berkelahi antara si laki-laki yang asisten Nabi Musa dengan suaminya dari perempuan ini. Artinya apa yang terjadi? Terbunuhlah. Terbunuhnya dengan ditenggelamkan di dalam kolam renangnya. Kemudian apa yang terjadi? Setelah mati, kemudian dibuang di tempat apa namanya yang kira-kira akan dimakan serigala, gitu ya, anjing hutan. Dan benar, si perempuan dan laki-laki ini kemudian pulang kepada kepada yang sedang ada kumpul di sekitar Nabi Musa. Biasalah gitu ya, namanya habis bercinta, habis berzina gitu, datang ke situ, biasalah gitu ya. Tapi tidak memperlihatkan mereka mengelabui Nabi Musa. Termasuk Nabi Musa sendiri tertipu oleh tipuan mereka kalau saja Nabi Musa tidak mendapat wahyu. Kemudian apa yang terjadi? Sedang mereka asik-asiknya kumpul dengan Nabi Musa, tiba-tiba ada yang laporan, ada mayat di sana yang dimakan anjing. Kemudian yang menemukannya adalah orang yang sedang mencari kayu bakar. Kemudian diambil, dan diadililah di situ siapa sebenarnya yang membunuh. Si istrinya langsung ngomong, oh mungkin suamiku, pura-pura nangis lah gitu, kayak Putri Cendrawasih gitu kan, Putri siapa tuh ya, ya itu ya, yang muduhnya si Sambo kan gitu ya. Nah kemudian apa yang terjadi? Pura-pura nangis, kemudian langsung menuduh, ini pasti yang bunuhnya tuh si tukang kambing itu, karena kemarin dia ribut sama tukang kambing sebelum dia berangkat tugas. Nah, akhirnya ditangkaplah si tukang kambing. Nah, tukang kambing tidak merasa, akhirnya dia teriak-teriak kepada Musa, Musa, karena aku ini orang beriman, kenapa engkau tidak putuskan dengan keputusan Allah selaku orang beriman? Demi Allah saya bersumpah, kata si laki-laki tersebut. Nah, tapi si perempuan ini pokoknya harus dihukum mati. Nah, dibantuin oleh si asistennya Nabi Musa. Iya, harusnya dihukum mati. Ya, begitulah. Sama di kita kan, dibantuin oleh Kompolnas ikut-ikutannya waktu itu ya. Kasus Sambo kan. Masih ingat ya? Nah, ternyata Nabi Musa mendapat wahyu, Musa yang membunuh itu sebenarnya bukan dia, tapi yang membunuh itu adalah yang paling banyak ngomongnya. Akhirnya oleh Nabi Musa, "Woi, kamu yang paling banyak ngomong, perempuan laki-laki, kamulah yang membunuhnya." Oh, mereka teriak, tidak. Akhirnya dihukum, dua-duanya dihukum mati, si asisten pribadi Nabi Musa dan si perempuan itu. Nah, ini juga ada pesan khusus kepada kita semua bahwa jangan percaya kepada orang yang terdekat. Nah, karena biasanya yang tahu segala sesuatu itu yang terdekat. Jadi jangan percaya ya. Insya Allah. Artinya kita harus waspada, kita harus hati-hati. Nah, di sini ditegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW dikibuli lah oleh mereka, tetapi Allah memberikan informasi bahwa mereka itu berbohong, bahwa mereka itu menceritakan Taurat tidak dengan benar. Sehingga ketika itu Nabi Muhammad SAW bersedih karena mereka membohongi, tapi dihibur oleh Allah. Jangan merasa sedih karena mereka membohongi. Karena apa? Yang baik itu masih banyak dan mereka adalah orang-orang munafik. Ketika mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran pada zaman Rasulullah SAW, mereka bermusyawarah untuk meminta fatwa kepada beliau tentang masalah ini. Apabila beliau memberi fatwa kepada mereka agar menjatuhkan hukuman menurut pertimbangan hakim, bukan hukuman yang ditentukan dalam nas yang ringan, maka mereka akan melaksanakannya. Jadi kalau waktu itu ya orang-orang Yahudi itu kalau diputuskannya menguntungkan mereka, mereka terima. Tapi kalau merugikan mereka, mereka bikin seolah-olah aturan itu salah, tidak mau menerima. Itulah yang namanya kaum Magdub, ya, kaum Yahudi. Ya. Ini akan mereka jadikan hujah di sisi Allah. Rasulullah memberi fatwa kepada mereka tentang masalah ini, tetapi jika fatwa Rasul ini sesuai dengan ya, isi Taurat yang ada pada si mereka, maka mereka tidak mau melaksanakannya. Jadi kalau hukum itu tidak sesuai dengan keinginan, padahal sesuai dengan Taurat yang aslinya, mereka tidak mau. Itulah kelakuan mereka, ya. Bahkan sebagian mereka melakukan tipu daya, tipu muslihat dengan berpura-pura meminta fatwa kepada beliau. Nah, dari sini lantas Allah Subhanahu wa taala menceritakan perkataan mereka itu, jika diberikan
kepada kamu, maka terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan itu, maka hati-hatilah. Jadi mereka seolah mendikte kepada Rasulullah. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu dari ayat 41 sampai 43 dari surat Al-Maidah ini. Yuk kita sama-sama berharap kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khawatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.